أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيني وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون. كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، جماعة صلاة التراويح رحمكم الله. Tiada kata yang pantas untuk disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini melainkan ucapan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Mengapa senantiasa kita memuji Allah? Karena semua yang ada pada diri setiap hamba itu tidak lain merupakan anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu yang diberikan, fisik yang diberikan, kesehatan yang diberikan, lebih-lebih keimanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya merupakan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan khusus untuk keimanan ini merupakan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika sesuatu disebut amanah, maka pasti akan ditanya kembali amanah itu. Oleh karena itu, ketika masuk di dalam kubur, yang lebih dulu ditanya adalah man rabbuka, siapa Tuhanmu. Bukan man abuka, siapa bapakmu, tapi man rabbuka, siapa Tuhan penciptamu. Karena itu adalah amanah. Sebelum lahir ditanya alastu bi rabbikum. Setelah lahir diberitahu alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam surah Al-Fatihah membuka Al-Quran. Setelah wafat ditanya lagi man rabbuka, siapa Tuhan. Ini amanah. Olehnya itu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati melainkan dalam kondisi Islam.
Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, dalam Al-Quran itu ada surah terpanjang dan ada ayat terpanjang. Kalau surah terpanjang itu surah Al-Baqarah terpanjang, 286 ayat. Kalau surah terpendek itu hafal semua ada, karena baca tiap hari ya dalam sholat. Qul huwa'ala atau Al-Kautsar. Al-Kautsar. Al-Kautsar yang paling pendek 3 ayat. Itu satu surah. Jadi Al-Kautsar itu surah. Kalau ayat yang paling pendek itu hanya satu kata di dalam surat Ar-Rahman. Katanya hanya begini, mudhammatan. Satu kata aja itu. Satu kata. Itu ayat yang paling pendek di Quran. Kemudian sekarang poinnya adalah ayat yang paling panjang. Ayat yang paling panjang itu membahas apa? Satu ayat, tapi paling panjang. Membahas hutang. Hutang piutang. Jadi jangan remeh-temeh menganggap hutang piutang. Saya kasih lihat halaman Al-Quran kalau jenengan tidak percaya. Ini ada kamera ini. Ayat surah Al-Baqarah ayat 282. Ini tidak ada bulatan untuk satu ayat, dua ayat tidak ada. Sampai di bawah sini baru ada satu ayat. Satu halaman penuh. Ayat 282. Belum selesai sampai di situ. Tambah lagi satu ayat. 283-nya. Masih membahas perkara utang. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihan maqbudah. Kalau kalian dalam perjalanan sedangkan tidak ada ditemui tukang penulis tidak ditemukan, maka memberikan barang jaminan yang bisa menjadi pegangan. Menjadi kalau di kita pegadaian, digadai. Nah, itu barang jaminan. Jadi kalau pinjam sesuatu takut nanti tidak bisa dikembalikan, mana jaminannya? Tapi jangan sampai nanti gak ada istri ya, karena nggak bisa dapat apa-apa terus adanya cuma istri gak ada istri, itu nggak boleh ya. Gak ada barang berharga, gak ada barang berharga. Ini poin yang ayat 283. Dari 282, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Wahai orang-orang yang mengklaim dirinya beriman kepada Allah, jika kalian melakukan sebuah transaksi utang piutang sampai batas waktu tertentu, faktubuhu, maka hendaklah kalian menulisnya. Ceritanya panjang nih, kalau yang tidak bisa mendikte, hendaklah dia nanti walinya yang mendikte. Kalau tidak ada saksi nanti yang perempuan, nanti tambah yang perempuan sebagai laki-laki sebagai tambahan bagi saksi perempuan. Urusannya panjang, urusan utang. Satu ayat. Loh, kenapa tiba-tiba hari ini membahas utang di tengah-tengah Ramadan ini? Karena di akhir ayat ini ada wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Tiap malam didengar kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ciri orang bertakwa salah satunya memenuhi aturan Allah dalam urusan muamalah, bukan hanya perkara ibadah, karena Islam bersifat komprehensif, membahas dari semua sisi.
Jangan sampai nanti kita hanya membahas perkara ibadah saja. Nah, ibadah itu pun juga sebenarnya dibagi, ada ibadah bersifat mahdhah dan juga ghair mahdhah, secara langsung berurusan dengan Allah, ada yang berurusan dengan manusia. Dan Allah juga menyebutkan wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Allah sedang mengajarkan kita pengetahuan dalam urusan hutang itu. Mengapa perlu ditulis hutang itu? Jadi hendaknya kita itu punya buku hutang. Di rumah itu ada buku hutang, buku catatan hutang. Jadi kalau ada istri mengambil barang di toko dengan hutang, hendaklah dia menulis di buku itu. Suami juga demikian. Ada hutang, hendaklah dia menulis di buku itu dan dikasih tahu kepada suami dan istri, ini buku hutang kita. Karena jika seseorang berhutang kemudian dia membayarnya kepada pemilik hutang, suatu ketika yang pemilik hutang ini yang sudah dibayar ini dia merasa, ini saya punya hutang kayaknya sih hari ini belum bayar kayaknya. Datangnya lagi, hari ini kau belum bayar hutangmu. Saya tidak bisa membantah hal itu karena memang asalnya tidak ada, maka saya harus bayar meskipun saya sudah bayar sebelumnya. Karena hukum asalnya tidak ada, kecuali saya punya bukti. Ini pembayarannya tanggal sekian, hari sekian, hari apa, tanggal sekian. Jadi saya bisa punya bantahan, ini loh bukti saya sudah bayar. Kenapa? Karena asal hutang itu ada. Kita sudah sepakati ada hutang. Sedangkan pembayarannya belum ada. Nah, gitu. Kalau yang punya hutang itu mau berkhianat, meskipun resikonya ditanggung penumpang, tetapi urusannya seperti itu gitu. Karena perkara hutang ini akan dibawa sampai mati urusannya. Meskipun Allah juga bilang memberikan keluasan kepada kita, memberikan tenggang waktu. Kalau 282 membahas cara berhutang dengan menulis, kalau berhutang, ayat 280-nya itu wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Jika yang dihutangi itu memiliki kesempitan, misalnya masih kesulitan untuk membayar, fanadhiratun ila maisarah, maka berikan dia waktu sampai waktu dia lapang. Berikan dia kesempatan untuk membayar. Ya nggak apa-apa, bulan ini nggak bisa, ya bulan besok. Bulan besok, maaf ya saya belum bisa, ya bulan besok lagi. Sampai terakhir dengan qaulin namanya di masjid telah meninggal dunia. Waduh, hutang kirim dibayar ya. Terus mau gimana? Hutang belum dibayar, orangnya udah mati. Maka kata Allah apa? Wa in tasaddaqu khairul lakum. Jika kalian memberi sedekah untuk dia, maka itu lebih baik untuk kalian. Jangan lagi terus. Iya, kalau harganya cuma 100.000 nggak apa-apa, ikhlas. Kalau 10 juta, waduh tekor ini. Tekor bandar. Wa anta saddaqu khairul lakum, dan kalau kamu memberikan sedekah untuk dia karena dia susah, itu lebih baik bagi kamu. In kuntum ta'lamun. Kalau kamu memahami hal itu dianggap sebagai sedekah. Ya, karena sedekah itu pasti diganti oleh Allah. Semua yang kita sedekahkan, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apa saja yang kalian sedekahkan, min syai'in ini Allah sebut dengan lafaz yang nakirah, yang umum. Apa saja, maka Allah akan menggantikannya. Ganti di dunia, ganti di akhirat. Bukan hanya ganti di akhirat, tapi ganti di dunia juga.
Jenengan tidak percaya, infakkan 200.000 besok nanti ada yang ganti. Kalau tidak ada yang diganti besok, pasti ada lagi berupa kesehatan, berupa yang macam-macam diganti oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan. Allah pasti menggantinya. Dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Kalau misalnya saya tidak ikhlas, utang saya tadi yang dia bawa meninggal itu saya tidak ikhlas. Ya Allah, saya tidak ridha ya Allah. Saya akan menuntut sampai di akhirat. Ya sudah, nanti di akhirat Allah putuskan. Inilah nanti disebut oleh Rasul, atadaruna man muflis min ummati? Apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut dari umatku? Meninggal dia bawa pahalanya banyak, puasa rajin, sholat berjamaah, pergi haji. Tapi apa kata Rasulullah? Dia telah mencela fulan, dia telah memfitnah fulan, dia telah membunuh darah fulan, dia telah mengambil hak orang lain, harta orang lain, termasuk hutang ini. Maka yang pemilik hak itu datang di hari kiamat nagih, kene utangmu mbiyen nang dunya itu durung di nyaur kan iki, durung nyaur utang kan iki, kene. Menengan masuk kubur enggak bawa uang, enggak ada uang kita. Menengan bawa uang kasih masuk itu enggak laku dia udah. Uangnya enggak laku. Maka taruhannya amal. Amal jenengan jadi taruhan. Kalau jenengan punya urusannya banyak orang, si A datang, si B datang menuntut semua. Hari ini mana utangmu? Hari ini kau sudah bikin gini, udah pahalanya ini kita bayar. Bayar pahala puasa, pahala haji, pahala infak, bayar. Kalau jenengan pernah infak 100 miliar nggak apa-apa. Nanti di sana dibuat bayar utang. Kalau sudah habis pahala jenengan, kebaikan jenengan sudah habis. Masih ada utang satu orang yang belum bayar. Datanglah di sini. Mana? Utangmu belum selesai. Pahala udah habis nih. Kalau begitu sini, dosaku ini kau ambil. Nah, sebesar utang itu, dosanya diambil untuk dia. Dia tadi sudah tidak ada kebaikan, nambah dosa, sudah. Maka dia dilemparlah ke dalam neraka. Jadi agar kita tidak menyepelekan hutang, karena hutang dibawa mati. Jenengan tahu cara membawa harta supaya bawa sampai mati? Sedekahkanlah di jalan Allah. Itu cara membawa harta sampai mati. Jangan nanti orang bilang, kerja harta nggak dibawa mati. Bisa bawa mati harta. Caranya sedekahkan ke bank Allah. Itu dengan mau bawa harta sampai mati begitu. Bukan masukkan ke dalam yang kubur bersamanya dengan ketika kubur, bukan. Titip ke posnya Allah, yaitu di jalan-jalan Allah. Karena kita mau pulang kampung ke akhirat. Titip barang kita ke sana. Jadi barang di bank sampai kita baru nyusul. Kita kan mau pulang kampung akhirat. Kita kan aslinya penghuni akhirat kita nih. Keturunan Nabi Adam kan dari surga. Ya, jadi itu mudah-mudahan apa yang disampaikan sedikit ini bisa menjadi perhatian kita bersama, karena apa yang saya sampaikan pengingat bagi saya dan juga bagi jenengan semuanya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.